Boleh ceritakan sedikit perjalanan, sebagai pengusaha ini, Bang? Melihat juga background-nya dari pesantren gitu kan ya? Ya, lah pengusaha. Kenapa saya mengambil jalur menjadi pengusaha? Karena sabda Nabi, 90% usaha itu ada, harta itu ada dalam berniaga. Betul. Karena saya seorang alumni pesantren, dididik keras untuk mandiri, makan, masak sendiri, Oke. cari lauk pauk, belanja sendiri. Sendiri. Ketika lulusan pesantren saya tidak bisa mandiri untuk Hmm. membuka usaha sendiri. Betul. Karena saya di pesantren sudah menjalankan kehidupan sosial. Oke. Karena inti poin dari bisnis itu adalah networking, jaringan. Betul. Ketika kita sudah menguasai jaringan, maka mitra dengan sendirinya akan bermunculan. Semua peluang bisa kita lakukan, Ya. termasuk juga di usaha ini, begitu. Jadi anak pesantren itu terlalu kecil ketika hanya memiliki cita-cita jadi guru saja. Iya. Jadi kalau anak pesantren itu cita-citanya jadi pengusaha, dai, Betul. dan juga guru. Tidak hanya saya jadi guru, jangan. Iya. Saya harus jadi pembisnis yang dai, yang bisa memberi manfaat kepada orang lain. Oke, menarik nih Bang Ustadz ya, kenapa memilih produk peci nih yang Iya. sekarang sudah ada di depan kita ini? Madura itu serba berpeci loh. Iya. Tapi produksinya nggak ada yang ada di Madura. Bisa dicek lapangan. Sejak Al-Makki ini berkembang, alhamdulillah sudah ada UMKM yang di Pamekasan itu binaan alumni Al-Makki, karyawan Al-Makki berkembang sampai sekarang. Itu tidak lepas saya punya komitmen. Kalau orang Madura punya pakai peci dengan ciri khas songkok tinggi kayak gini, Iya. maka orang Madura harus produksi sendiri. Bahkan ada yang lebih tinggi Iya, dari ini lebih kan? tinggi dari ini. Ada artis TikToker itu, Boger itu, saya yang buat yang tinggi 1 meter itu. 1 meter? Iya. Oh, Jadi orang Madura tidak harus pesan ke Jawa. Di Iya, Pamekasan ada, di Sampang juga ada. iya, betul. Jadi saya melihat, kenapa berpeci? Kalau ada pemakai, berarti harus ada pembuat. Gitu. Betul, betul. Sejauh ini nih Bang Ustadz, apa sih tantangan terbesar yang dirasakan selama menjadi pengusaha ini? Temukan partner kerja dalam songkok ini. Karena di songkok ini ada sekitar 9 unsur, baik dari packagingnya ini, kemudian bahan songkok beludrunya, menemukan mereka yang bisa menjadi mitra baik kepada saya, baik bisa cash tempo dalam pengambilan barang dan semacamnya. Ini hal yang sulit. Kalau menguasai Madura, minimal Madura 2025 ini target saya, bagaimana Bangkalan, Sampang, Pamekasan ada songkok saya di setiap toko pesantren. Gitu. Berarti kendalanya hanya di partner gitu ya Bang ya. Jadi Iya. kalau sudah kerana strategi pemasaran sudah aman dan Ya, masif sudah aman. gitu. Karena kita sudah punya target pasar santri, Iya. orang Madura itu sendiri. Jadi kita tidak tidak terlalu sulit mencari pemasaran. Oke. Bang Ustadz, kalau melihat beberapa tahun sebelumnya kan kadang ada pelaku usaha yang hampir putus asa Iya. karena ada pandemi. Nah, di Pandemi. masa itu gimana kelumitnya atau perjalanannya? Sampai 2021 ya. Kami tetap awalnya sebenarnya kita fokus di ini, songkok berlogo. Iya. Sesuai permintaan konsumen. Kita layani satuan sampai 1 kodi dan 50 kodi kita layani. Logonya ini request ya Bang? Request. Klik Madura bisa. Oke. Ya, khusus yang mau laki-laki songkok nanti ya, bisa Tretan pesan ya. Klik Madura. Iya. Jadi kami punya punya skema kalau musim haflah wisuda kita tawarkan berlogo. Kalau lebaran kita tawarkan songkok bermotif seperti ini. Karena setiap daerah ada yang suka yang tinggi, Iya, ada yang bermacam-macam. suka yang merah. Ketika produksi sendiri, maka kita dengan mudah apa yang diminati masyarakat Sampang, Pamekasan seperti apa, seperti itu. Oh, begitu. Kalau dari kacamata Bang Ustadz sendiri nih, bagaimana melihat potensi pertumbuhan usaha UMKM di Kabupaten Sampang khususnya, Bang? Kalau saya sendiri, alhamdulillah bersyukur UMKM saya ini pusatnya ada di Desa Talampeh, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang,
dan cabang ada di Desa Panaan, Kecamatan Pelengahan, Kabupaten Pamekasan. Saya sangat bangga sekali kepada Disperindak Sampang dan pihak Koperasi Sampang yang telah membantu perizinan dan perizinan legalitas dan desainer dan semacamnya, yang membimbing kami setiap bulan datang mengunjungi rumah kami di Telampeh, selalu menanyakan perkembangan dan kendala, sehingga inilah yang menjadi pemicu bagi saya sendiri. Saya berterima kasih kepada Disperindak Sampang dan pihak Koperasi Sampang, dan saya yakin ketika keistiqomahan ini dilanjutkan, UMKM Sampang tidak hanya di kota saja, di Pantura akan lebih banyak lagi usaha-usaha produk-produk lokal yang bisa dikembangkan. Betul. Kalau dari pelaku usaha sendiri kan pastinya harus selalu berinovasi dan memikirkan ide-ide baru Ide-ide begitu baru. untuk kemajuan dan perkembangan usahanya. Nah, sejauh ini untuk strategi pemasarannya apakah sudah ada digitalnya, Bang Ustadz, atau masih direncanakan ini? Kalau pemasaran secara online, kami hanya sekedar memainkan TikTok dan Shopee. Dan itu pun tidak terlalu maksimal karena yang offline saja kita kewalahan. Oh begitu, Yang saking banyaknya begitu. Tiap hari ada. Tiap hari ada aja Kita punya 10 penjahit songkok. ya. Tiap hari kita produksi. Kalau sejauh ini apa sih caranya Bang Ustadz ini untuk mempertahankan bahkan menarik pelanggan? Pertama, tidak ada target pesanan. Yang kedua, ukuran bebas, tergantung by request. Iya. Saya tidak batasi kalau pesan harus 20 atau satu kodi dengan nomor sekian, tidak. Ya. Kami berikan kebebasan kepada pelanggan. Itu sehingga mudah diterima oleh masyarakat. Oke. Sejauh ini untuk strategi pemasarannya masih tetap ya Bang ya? Maksudnya tidak mengarah pada hal yang lebih masif, atau kira-kira ada pikiran nih mau investor yang betul-betul mau bekerja sama dengan saya, dengan Songkok Al-Makki ini, melihat potensi peci yang ada di Madura, dan masyarakat Madura yang serba berpeci, ini butuh produksi yang betul-betul besar untuk menyiapkan produk sehingga orang Madura, Pamekasan, Sampang itu sendiri pakai produk lokal. Iya. Sejauh ini masih dari Jawa. Dari Jawa, dari luar Iya, Madura. luar Madura. Ini pentingnya saya gabung ke komunitas HIPMI dan komunitas usaha yang lain. Ini nih Bang Ustadz, pelanggan yang lebih tertarik mayoritas ke peci ini apa dari kalangan tua atau muda nih Bang Ustadz ya? Kadang kan hanya terlintas kalau berpeci yang orang tua begitu, yang muda kayak tidak tertarik begitu Bang. Ya, kalau peci itu musiman. Jadi ada musim Haflatul Imtihan, kita sediakan dengan logo. Ada musim Lebaran, kita siapkan dengan berbagai motif songkok. Maka dengan sendirinya songkok kami bisa diminati sesuai seleranya mereka masing-masing. Oke, dikatakan musimannya yang begitu, sesuai pesanan begitu ya Bang ya? Betul. Oke, Bang Ustadz, ini kan tadi sempat disinggung ya di awal bahwa alumni pesantren nih Bang Ustadz. Nah, bagaimana sih bisa menyeimbangkan soal pekerjaannya sebagai pelaku usaha juga di samping juga alumni pesantren yang harus ngajar gitu Bang? Itu gimana? Jadi untuk menyeimbangi waktu, saya hanya 1 minggu 2 kali di Sampang, Kerampenang itu di rumah saya sendiri di Pondok Pesantren Darul Aitam. 1 minggu 2 kali punya waktu jadwal ngajar. Selebihnya saya fokus di usaha. Kenapa? Karena saya masih muda. Saya harus berkarya dulu dan saya harus kaya. Iya, betul. Ketika saya kaya, maka akan lebih mudah untuk menjadi agen ceng perubahan kepada yang lain. Betul. Lebih mudah membawa soleh dan muslih kepada orang lain. Sehingga tidak meminta-minta. Maka dari itu, saya saat ini tidak fokus di peci, saya mengembangkan usaha air bersama teman saya, Rich, yang artinya we rich. Kita kaya. Oh gitu. Kenapa kita kaya? Harus kaya. Ketika kita kaya, maka kita akan lebih mudah untuk soleh dan muslih kepada orang lain. Oke, menarik nih Bang Ustadz, karena kayaknya berbeda dengan yang lain namanya gitu kok.
menarik gitu Iya. kan ya. Oke, Bang Ustadz, sebelumnya sudah tergabung dalam Himpunan Pengusaha Muda Indonesia kan ya. Iya. Nah, menurut Bang Ustadz bagaimana sih peran atau pengaruhnya HIPMI itu dalam pelaku usaha, utamanya usahanya Bang Ustadz nih? Ya, saya bangga menjadi anggota HIPMI karena HIPMI ini adalah salah satu wadah penjaringan pengusaha lokal yang ada di daerah sehingga Betul. mudah dikenal sampai ke pusat. Sehingga Betul. yang saya sampaikan tadi, bisnis itu modal utama adalah jaringan. Jaringan. Dengan ada jaringan HIPMI ini kita akan lebih mudah bertemu dengan mitra, bertemu dengan investor Betul. dan teman-teman lainnya. Sehingga pemasaran akan lebih mudah dijangkau sampai seluruh Indonesia. Oke, betul. Selain di HIPMI juga sistem networking yang saya jalankan yaitu kami bergabung dengan OPOP One Pesantren One Product binaan Ibu Gubernur Ibu Khofifah. Kebetulan produk kami ini menjadi salah satu 10 besar produk pesantren binaan OPOP pada tahun 2023 kemarin di Hari Santri. Hingga dengan ini saya harus bangga produk Sampang bisa jadi 10 besar. Jaringan itu sangat berpengaruh besar ya, Iya. Bang Ustadz ya. Kalau tadi kan dijelaskan nih nama dari air. Nah, kalau yang nama peci ini boleh dijelaskan, Oh, ya. Bang Ustadz? Peci ada nama Al-Makki Karangbista. Jadi ada dua. Al-Makki itu nama dari pengasuh Pondok Pesantren Darul Aitam, Kiai Haji Ali Makki. Oke. Kebetulan merek ini fokus di standar ke bawah. Oke. Standar ke bawah. Kita kalau yang ini Karangbista. Karangbista ini lengkap izin dari HKI-nya sudah kita kantongi dan ini masuk ke produk yang high quality. Modelnya itu bervariasi gitu, Bang Ustadz. Ada berapa jenis gitu pecinya? Ya, Ki khas Madura. Pengki khas Madura. Madura. Jadi kalau orang pakai songkok tinggi itu pastikan orang Madura. Pastikan orang Madura. Iya. Jadi yang lain nggak pakai gitu, Nggak Bang? pakai. Ya? Karena Oke. orang Madura itu setinggi cita-cita dan budi luhur orang Madura. Oke, tahu Iya. banget. Paling tingginya berapa meter, Bang? Ada 1 meter 1 meternya Ya. berapa sahabatnya? tinggi. Tinggi, Masya Allah. Kemudian yang kedua ini yang lebih banyak pemesan ini seperti ini. Jadi setiap musiman haflah, imtihan dan acara harlah tahunan ini pasti ada pemesan dengan logo ini. Yang berlogo, Yang Bang, ya. berlogo. Baru 2 berarti, Bang. Iya. Ya. Lagi yang mana, Bang? Yang motif yang ketiga seperti Yang ini. motif. Kita punya banyak motif sebenarnya. Ini klasik. Paling best seller kira-kira yang mana? Yang paling best seller seperti ini. Iya, Yang motif, Bang? iya, yang motif. Oke. Kalau songkok tinggi ini tadi kayaknya sempat disinggung, Bang. Sering mendapat pesanan dari para konten kreator. Iya. Termasuk siapa itu, Bang? Konten kreator seperti Boger itu Bos. sering 1 meter kemudian dari Malang Oke. tanpa nama itu. Luar Madura sudah Ya bahkan sering. teman-teman Malaysia, kemudian pelaku jemaah guide di Arab Saudi itu rata-rata yang pesan pakai menampilkan khas kemaduraannya. Oke, Bang Ustadz dalam 10 besar OPOP tadi, Iya, betul. kriteria apa sih Bang Ustadz yang menjadikan peci ini masuk dalam 10 kategori OPOP tadi, Bang? Iya, itu istiqomah Istiqomah, Bang, ya? dalam memasarkan. Oh, begitu. Karena pembisnis pemula, siapapun itu pasti mengalami perjalanan seperti ini dan sulit bertahan. Namun ketika kita melihat potensi, Ya. kita harus melihat ke depan, maka akan melajunya akan begini, Melejit, Bang. ya? melejit. Oke. Dan harus berinovasi. Betul, Jangan betul. pernah pembisnis itu bangga dengan satu prestasi yang dicapai. Ya. Harus terus cari informasi yang lain dan inovasi yang terbaru. Betul. Berarti memang satu kuncinya tadi, Bang. Iya. Istiqomah. Istiqomah. Padahal ini cuma satu, istiqomah. Karena banyak tentunya di luaran sana para pelaku usaha yang bahkan putus asa di Stagnan, tengah-tengah. ya. Ya, stagnan bahkan tidak berinovasi maupun memutar ide-ide yang digunakan untuk kemajuan usahanya, begitu, Bang, ya. Oke, terakhir nih Bang Ustadz, barangkali closing statement ya ke Tretan Klik Madu. Jadi pengusaha itu yang pertama kerjakan dulu. Jangan banyak berpikir mau kerja apa. Ya, jalankan dulu gitu, Bang, ya. Jalankan dulu. Betul. Ketika kita
ketika kita gagal, kita evaluasi di mana Betul. letak kegagalan. Ya. Di mana letak kegagalannya itu kita evaluasi. Karena tidak ada dalam sejarah orang pengusaha itu tidak jatuh, pasti jatuh. Pasti. Namun ketika dia jatuh dan bangun, itu yang membuat dia lebih hebat dan Spill Bang, ya. barangkali ada yang berminat Tretan Klik Madura. Kalau IG-nya Karang Bista, kemudian Facebook dan TikTok-nya Al-Makki Karang Bista. Oke, langsung kepoin Tretan Ya. Klik Madura yang Kalau YouTube-nya Songko Al-Makki. Oke, siap. Terima kasih Bang Ustadz. Ya, sama-sama. Barangkali dengan menghadirkan Bang Ustadz dengan produknya di sini selaku pelaku wirausaha bisa memotivasi kepada Tretan Klik Madura Amin. yang ingin atau masih ingin lah, yang dan niat begitu kan Bang ya. Betul. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Bang Ustadz juga Tretan Klik Madura. Jangan lupa terus kepoin dan ikutin program ngulik ngobrol di studio Klik Madura.